Pesawat Airbus A330 yang diciptakan untuk mengangkut ratusan penumpang hingga ketinggian 9.200 meter, sekarang berada di kedalaman 2.200 meter di Laut Turki. Proses penenggelaman pesawat ini dilakukan pada tahun 2016. Sebelum ditenggelamkan, pesawat raksasa ini terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa bagian, lalu diangkut dengan truk ke kota tepi laut. Jadi apa alasan penenggelaman pesawat legendaris ini? Jawabannya akan digunakan sebagai terumbu karang buatan. Ini bukanlah penemuan baru, karena sejumlah negara telah menggunakan kembali berbagai jenis limbah untuk kehidupan kedua di dasar laut. Terumbu karang buatan juga telah terbukti menjadi objek wisata tersendiri, terutama bagi wisatawan yang gemar bersnorkel atau menyelam. Terumbu karang seperti ini dimaksudkan untuk menarik penyelam, dan secara teori mengalihkan orang dari terumbu karang yang rapuh di berbagai belahan dunia. Masalah air dengan tingkat keasaman tinggi dan suhu laut yang luar biasa hangat, mengancam kepunahan banyak spesies karang, dan banyaknya wisatawan juga membuat hewan kecil ini makin stres. Mari kita kembali ke Airbus A330, setelah pesawat ini tenggelam di laut yang memakan waktu hingga 2,5 jam untuk tenggelam. Diharapkan pesawat ini mampu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi berbagai flora dan terumbu karang. Proses penenggelaman dibantu oleh penyelam dan kren dari kapal yang memandu pesawat ke ponton apung, hingga hidung pesawat tergelincir ke karang teluk buatan. Selain itu, pemerintah setempat telah menonaktifkan pesawat ini dan mengungkapkan bahwa tujuan pembangunan terumbu karang dari Airbus A330 ini adalah untuk menarik minat wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung ke Turki. Namun, penting untuk dicatat bahwa sebelum pesawat itu tenggelam, telah terjadi insiden bom bunuh diri di Turki. Peristiwa malang ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan masyarakat Turki dan masyarakat dunia, yang mengakibatkan penurunan pariwisata di negara itu. Dalam upaya untuk mempromosikan pariwisata, pemerintah Turki juga secara sengaja menenggelamkan 3 pesawat lainnya di lepas pantai Turki. Di antara pesawat-pesawat ini, Airbus A330 adalah yang terbesar. Pada catatan yang berbeda, pada tahun 2019, Kerajaan Yordania menenggelamkan berbagai peralatan militernya, termasuk tank, pengangkut pasukan dan helikopter, untuk membangun museum militer bawah laut pertamanya di sepanjang pantai Laut Merah. Situs penyelaman yang unik ini memiliki 19 item perangkat keras militer yang dinonaktifkan, yang berada di kedalaman hingga 28 meter. Koleksi di museum militer bawah laut ini meliputi tank, ambulans, derek militer, pengangkut pasukan, baterai anti pesawat, senjata dan helikopter tempur. Ditempatkan secara strategis di sepanjang terumbu karang, benda-benda yang tenggelam menyerupai formasi pertempuran taktis. Diperlukan total 7 hari untuk menempatkan peralatan pertahanan ini di lepas pantai kota Akaba. Tujuan pembangunan museum ini adalah untuk memberikan pengalaman unik melalui konsep museum yang tidak konvensional. Museum ini menggabungkan lingkungan olahraga dengan pameran bagi penggemar selam dan snorkeling, serta pengunjung yang menaiki perahu berlantai kaca. Selain Yordania, Bahrain juga merangkul tren baru dalam wisata bawah laut dengan membangun terumbu karang buatan. Salah satu contoh penting adalah penenggelaman Boeing 747 dari kompleks pulau buatan Dr. Al-Muhar untuk menarik wisatawan. Selain itu, Bahrain telah menenggelamkan kapal induk USS Oriskany yang dijuluki MiG-TO di perairan pesisir Amerika Serikat, tepatnya 33 km selatan Pensacola. Bekas kapal perang ini, yang terbesar dari jenisnya, sengaja ditenggelamkan, dan sebagai bukti komitmen Bahrain terhadap wisata bawah laut. Penghargaan unit Angkatan Laut diberikan sebanyak 3 kali, bersamaan dengan penghargaan unit berjasa yang juga diterima sebanyak 3 kali. Selain itu, Orasan berhasil memperoleh medali Dinas Korea dan 2 bintang pertempuran, serta medali Dinas Vietnam dan 10 bintang pertempuran. Setelah 25 tahun bertugas,
Tepatnya pada tahun 1976, kapal ini resmi dipensiunkan dan dikirim ke armada cadangan. Kapal tersebut dimaksudkan untuk diperbaiki dan dimodernisasi, tetapi pada tahun 1980, keputusan ini dibatalkan karena biaya yang mahal. Lebih jauh, semua peralatan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang sejak berakhirnya Perang Dingin tidak dimanfaatkan. Namun, pada tahun 2004, Angkatan Laut Amerika Serikat mengambil kembali kepemilikan kapal perang tersebut. Orasani kemudian dipindahkan ke negara bagian Florida untuk ditenggelamkan dan digunakan sebagai terumbu karang buatan. Selain itu, Angkatan Laut memberikan kontrak kepada Resolve Marine Group dan perusahaan patungan Esco Marine setahun sebelumnya untuk pekerjaan remediasi lingkungan yang diperlukan sebelum menenggelamkan kapal induk tersebut. Selanjutnya, pada Januari 2004, kontraktor menarik kapal tersebut ke Corpus dan menyelesaikan persiapan tempat untuk menenggelamkan kapal. Persiapan yang ekstensif dilakukan, termasuk pembuangan bahan-bahan beracun, isolasi, dan kabel yang dapat menimbulkan ancaman bagi penyelam. Total biaya persiapan sekitar 329 miliar rupiah dan butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Pada tanggal 17 Mei 2006, sebuah tim personel Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menenggelamkan kapal hanya dalam waktu 36 menit hingga kedalaman 65 meter. Tim penjinak bahan peledak Angkatan Laut dari Panama City, Florida, meledakkan sekitar 227 kg bahan peledak C4 yang ditempatkan secara strategis pada pipa penghubung dan ruang mesin. Operasi ini didukung oleh berbagai lembaga, termasuk Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar Florida, Departemen Sumber Daya Alam, Penjaga Pantai Amerika Serikat, Departemen Kepolisian Pensacola, dan Departemen Sheriff setempat. Kota New York, sebagai salah satu kota terpadat di dunia, membutuhkan transportasi yang efisien untuk melayani jutaan penumpang setiap hari. Kereta bawah tanah New York, salah satu sistem transportasi umum tertua di dunia, telah beroperasi sejak 1904. Namun, seperti semua hal lainnya, bahkan gerbong kereta bawah tanah memiliki masa pakai yang terbatas. Awalnya, gerbong kereta bawah tanah yang tidak terpakai ditinggalkan di tempat pembuangan yang ditentukan di pinggiran kota, terkena unsur-unsur alam. Pada tahun 2001, sebuah perusahaan bernama Maryland Reef Initiative mengambil langkah besar dengan menggunakan kembali gerbong-gerbong tua ini menjadi terumbu karang buatan di lepas pantai Slaughter Beach, Delaware. Terumbu karang buatan, yang dikenal sebagai karang burung merah, membentang 3 km persegi di dasar laut, terletak 25 meter di bawah permukaan laut di sebelah timur Teluk India. Terumbu karang ini, yang dibuat oleh Wicks Marine, terdiri dari 714 gerbong kereta bawah tanah, 86 tank tua, pengangkut personel lapis baja, kapal tunda, tongkang, dan 3.000 ton ban pemberat truk. Sejak tahun 2001, jumlah makanan laut per meter persegi di sekitar terumbu karang buatan ini telah meningkat secara signifikan, yang menyebabkan minat dari negara bagian lain di Amerika Serikat untuk membuat terumbu karang buatan serupa menggunakan gerbong kereta bawah tanah. Karang burung merah tetap menjadi lokasi terumbu karang buatan paling populer di lepas pantai Delaware, menarik lebih dari 10.000 tangkapan ikan setiap tahunnya, dan mendukung beragam spesies dan flora laut. Keberhasilan proyek-proyek ini menyoroti potensi untuk menggunakan kembali barang-barang bekas, guna memberi manfaat bagi ekosistem laut di masa mendatang. Jadi apa pendapat Anda tentang Turki menggunakan pesawat untuk membuat terumbu karang buatan ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.